Pemirsa, nama Muhammad Gaza Al-Ghazali yang tidak lain adalah putra dari Dai Kondang Abdullah Gimnastiar atau akrab dikenal dengan Aa Gim dan Teh Ninih tiba-tiba menyita perhatian publik. Ya, secara mengejutkan lewat unggahannya di sosial media, Gaza membongkar perilaku kasar sang ayah terhadap Teh Ninih yang juga ibu kandung Gaza. Dalam unggahannya di laman Facebook 3 Juni 2021 lalu, ia menulis bahwa Aa Gim kerap memaki-maki wanita pemilik nama Ninih Mutmainah ini di sebuah kesempatan. Ternyata unggahan Gaza tersebut merupakan peringatan 1 tahun ibunya ditalak cerai oleh Aa Gim. Hari itu pula bertepatan juga dengan 1 minggu sebelum hari pernikahan Al-Ghazali dengan sang istri. Nampaknya pada saat itu, Teh Ninih tidak hadir di pernikahan anaknya dan hal itu membuat Gaza sedih. Tapi yang mengejutkan, kemudian ia membongkar perkataan Aa Gim pada Teh Ninih yang cukup menyakitkan hati. Hampir 1 tahun terlewati, tepatnya 1 minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya. Namun apa daya, ketika sebuah kalimat tanya terlontar, buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya. Demikianlah salah satu bait dari tulisan panjang yang diunggah Gaza di sosial media yang mempertanyakan ketidakhadiran Teh Ninih yang tidak lain ibundanya di acara pernikahannya. Namun pertanyaan putranya tersebut dijawab Aa Gim dengan sebuah pertanyaan pula. Untuk apa dia hadir? Yang besar kemungkinan ditujukan kepada mantan istrinya tersebut. Diceritakan Gaza bahwa ibunya kerap mendengar kalimat-kalimat kasar dari Aa Gim di berbagai situasi, bahkan di tempat umum sekalipun. Seolah menyindir sikap ayahnya yang tak pernah diketahui publik yang menyebutnya sebagai kalimat-kalimat pujian yang selalu ia dengar. Masih dalam tulisan panjangnya, lebih lanjut Gaza juga mengatakan bahwa sudah belasan tahun, sekitar 15 tahun, Aa Gim bertindak demikian kepada mantan istrinya tersebut. Berapa lama ya? Ya hanya sebentar, mungkin sekitar 15 tahun. Alunan puji-pujian yang memenuhi relung kami, ujar Gaza. Kelapangan hati, nggak ada kesel ke orang, nggak ada benci ke orang, adanya sayang aja. Kalau ada orang yang berbuat maksiat tetangga, bukan ingin nambah menjerumuskan, tapi mendoakan gimana saya bisa membantu dia. Seperti dia sedang masuk ke dalam jurang, terus kita lihat dia masuk ke dalam jurang, padahal dia yang zalim ke kita, memfitnah kita. Tapi karena latihan bulan Ramadan ini untuk supaya tidak ada balas dendam, nggak ada ingin tadi balas dendam, nggak ada kebencian, malah ingin bantu. Dia saudara saya, dia orang beriman, tetangga saya yang Unggahan sang anak itu tentu saja membuka borok lama yang tidak pernah diketahui masyarakat umum selama ini. Lantas benarkah selama pernikahannya dengan dai terkenal itu, Teh Ninih mengalami pengekangan dari suaminya tersebut? Di samping tidak tahan atas keputusan poligami yang diambil Aa Gim dengan menikahi Alvarini Eridani sebagai istri keduanya. Seperti diketahui, pria yang selalu mengenakan sorban putih di kepalanya itu menggugat cerai Ninih Mutmainah pada 7 Maret 2021 lalu ke Pengadilan Agama Bandung. Kabar mengenai perceraian Aa Gim dan Teh Ninih diketahui publik juga lewat postingan sang anak Muhammad Gaza di akun sosial media miliknya. Ia menuliskan bahwa sang ibu sudah ditalak 3 oleh Aa Gim. ada 3 sosok wanita yang menjadi inspirasi buat Teteh, yaitu Khadijah, kemudian Siti Hajar dan Siti Aisyah. Jadi Khadijah itu ternyata yang terkenal bukan karena kecantikan secara fisik, tapi beliau kecantikannya karena kelembutan hatinya. Terus Siti Hajar tuh yang kebayang tuh wanita kuat ya. Ternyata kekuatan seorang wanita dari seorang Siti Hajar adalah keikhlasan. Nah inilah yang ketiga, jadi
ketika wanita membayangkan punya rumah yang megah, mobil yang mahal, tabungan yang mahal. Kita ngebayangin waktu itu sosok Aisyah. Aisyah itu sangat sederhana, ketika mendapatkan uang dari Rasulullah SAW itu habis pada saat itu juga, dibagikan tuh. Mungkin untuk beliau secukupnya ya. Ya Allah, ternyata Aisyah itu kekayaannya tuh bukan harta melimpah karena diberikan oleh Rasulullah SAW, bukan juga kecantikan yang selama ini digembor-gemborkan. Ternyata Aisyah itu kekayaannya adalah keluasan ilmu. Sampai sekarang, sampai kepada kita ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya sampai kepada kita ya.